Salam anak-anak, silakan simak video pembelajaran kali ini. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami akan menyimak video pembelajaran kami. Tuhan memberkati kami, berikan kami telinga yang mau mendengar dengan baik dan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin. Nah anak-anak, di semester 2 kali ini kita akan belajar di pembelajaran kita yang ke-9 ya. Oke. Tentang mengapa bergantung kepada Allah. Anak-anak bisa buka halaman 2. Mengapa kita harus bergantung kepada Allah? Ya. Karena apa anak-anak? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kesulitan hidup mulai dihadapinya. Bagaimanapun yang dialami manusia sekarang ini, kesulitan hidup dan masalah muncul di sekitarnya, misalnya bertengkar dan berbagai hal ya. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus menghadapi persoalan tersebut dan memerlukan pertolongan Tuhan. Nah anak-anak ya, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu Tuhan menolong, memberkati kita. Nah, bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Seluruh yang diciptakan dalam pemeliharaan Allah, semua yang terjadi tidak terlepas dari pengamatan Allah. Ia akan hadir pada setiap orang yang datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan ya. Alasan manusia harus bergantung kepada Allah. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ya, Allah telah menciptakan kita dengan memberi nafas kehidupan. Ya, jadi hidup kita maupun mati kita ada di tangan Tuhan. Yang kedua, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa. Ya, hanya Tuhan Yesus yang berkorban untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga, hanya Allah yang setia yang menjadi sumber pertolongan kita, ya. Satu-satunya sumber pertolongan jika kita menghadapi kesulitan, hanya Allah yang setia menolong kita. Yang keempat, hanya Allah yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Yang kelima, hanya Allah yang dapat melindungi, memimpin, menghibur, menguatkan, menyembuhkan, dan merawat kita ya anak-anak ya. Jadi kita bisa mencontohi salah satu tokoh Alkitab yang selalu bersyukur walaupun hidupnya susah, yaitu Ayub ya. Hidup Ayub. Bagaimana hidup Ayub anak-anak? Ayub taat setia kepada Allah ya. Dia terus bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah orang yang saleh waktu itu ya. Dia orang yang berbudi luhur dan sangat kaya raya ya. Kambingnya bayangkan ada 7.000 ekor, untanya ada 3.000, dan lembu 1.000, keledai dan banyak lagi kekayaan Ayub ya anak-anak ya. Anak-anak bisa baca di dalam firman Tuhan. Nah, apa saja ujian untuk kesetiaan Ayub kepada Tuhan? Tuhan memberikan ujian kepada anak-anak Tuhan ya, bukan saja kekayaan tapi juga diberikan ujian ya. Semua anak-anaknya mati tertimpa bangunan ketika angin ribut datang waktu mereka sedang mengadakan pesta ya. Yang kedua, lembu, sapi, keledainya yang banyak tadi itu akhirnya dirampas, lalu penjaganya dibunuh ya. Iblis, yang ketiga, iblis menimpakan sakit bara yang buruk di seluruh tubuh Ayub ya. Bayangkan ya anak-anak ya, lihat tubuh Ayub yang begitu banyak luka-luka. Itu ujian. Tapi anak-anak, di situasi Ayub tersebut ya, kita dapat simpulkan kenapa kita harus bergantung kepada Allah
Tadi kita sudah baca bahwa Allah yang membimbing hidup kita. Ya, Ayub percaya kepada Allah dan kesetiaannya. Ayub hanya berserah dan bergantung kepada Allah sambil menundukkan kepalanya kepada Allah. Kita harus belajar seperti Ayub, terus bergantung kepada Allah dalam suka maupun duka kita, ya anak-anaknya. Untuk itu mari kita bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar tentang bagaimana kami harus bergantung kepada Tuhan. Engkaulah yang memberikan penghiburan, sukacita dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.